Anggita Melani, Cahyan, Egi, penulisan, menjelaskan pengertian pra. Kemudian siswa dapat menjelaskan hikmah peran. Siswa dapat menjelaskan pengertian hakim. Kemudian siswa dapat menyebut syarat-syarat hakim. Siswa dapat menjelaskan tata cara menentukan hukuman. Siswa dapat menjelaskan cara memeriksa terdakwa dan terdakwa yang tidak hadir di persidangan. Kemudian siswa dapat menjelaskan tujuan sumpah. Siswa dapat menyebutkan syarat-syarat orang yang bersumpah. Dan yang terakhir nanti siswa mampu mendemonstrasikan atau mensimulasikan proses praktek persidangan di peradilan. Pengertian peradilan secara bahasa peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan hukum yang artinya apa? Hukum yakni yang artinya memutuskan atau menyempurnakan. Secara istilah peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Itu sudah dijelaskan pada pertemuan yang pertama atau minggu pertama sampai ke hikmahnya. Dari macam-macam hakim, ya, saksi, sumpah kemarin sudah saya jelaskan. Tinggal bagaimana kita mempelajari atau mendemonstrasikan dalam bentuk simulasi proses persidangan atau persidangan semu. Sebelum kita bagi kelompok menjadi dua, masing-masing siswa itu ditugaskan yang menjadi hakim, panitera, saksi, kemudian rohaniawan. Kita akan melihat tayangan atau slide bagaimana sih proses persidangan. Ini yang saya nanti tayangkan dari teman-teman kakak atau alumni dari Madrasah Al-Mizan, kemudian nanti dilanjutkan dari sekolah-sekolah yang lain. Apa dan bagaimana cara menyampaikan hakim, cara menyampaikan memutuskan perkara, kemudian memvonis hukuman, kemudian tata caranya bagaimana, nanti kita lihat dalam tayangan berikut.
mepet dan dilanjut besok ya. Kita langsung simulasi penataan meja ya, penataan meja. Silakan meja nanti dibuat sesuai dengan tema ini ya, sesuai dengan tema. Kemudian nanti biar pas praktek nanti hari Kamis atau hari Kamis ya ada belajar saya. Ya. Hari Kamis nanti langsung pakai baju yang sudah disediakan. Untuk praktek area simulasi proses persidangan ini yang bertugas di depan kalian yang ada papan keterangan tugasnya. Yang pertama hakim ketua. Ini hakim ketua yang nanti fungsinya tugasnya memponis atau memberikan keputusan mau dihukum berapa tahun, mau dihukum jenis hukumannya apa. Ini nanti hakim ketua bekerja sama dengan hakim anggota kedua. Jadi nanti tidak boleh meneruskan sendiri karena ada hakim anggota. Dengan melihat keterangan saksi, penuntut umum dan penasehat hukum. Kalau sudah selesai baru diputuskan vonis. Nah, kemudian yang panitera ini tugasnya mencatat hasil persidangan dan membuka sekaligus sebagai pembawa acara dalam persidangan. Nanti terdakwa jangan duduk di sini dulu. Nah, terdakwa duduk di samping penasehat hukum. Duduk di samping penasehat hukum. Nanti kalau dipanggil baru duduk di sini. Ini namanya kursi pesakitan. Tidak ada orang yang mau duduk di sini kursi pesakitan. Namanya saja kursi pesakitan. Berarti yang duduk di sini lagi sakit apa? Jiwa. Ya, karena melakukan pelanggaran hukum atau sedang dalam proses hukum. Nah, nanti duduknya di sana dulu mas, duduknya sana mas. Nah, nanti kalau sudah sekarang kita mulai ya sudah disiapkan ya semuanya materinya. Pokoknya kalau ada nama di sini kan ada panitera, berarti kalau ada panitera berarti kalian baca hakim, JPU jaksa penuntut umum, JPU ya. Kemudian pengacara, terdakwa, di sini kan ada semua hakim, panitera dan seterusnya ini ya. Nah, nanti disesuaikan dengan teks yang sudah tersedia sampai selesai. Ini karena masih simulasi, nanti kalau waktunya habis ya. Yang penting kalian sudah tahu teksnya, ya. Nanti dipelajari di rumah. Hari Sabtu praktek beneran, ya. Praktek beneran lengkap dengan peralatannya, ya. Sehingga nanti kalian benar-benar seolah-olah di dalam ruangan sidang yang sebenarnya, ya. Jadi tidak boleh tertawa, tidak boleh guyonan. Kalau yang guyonan ada keamanan suruh pulang seperti itu. Kalau di persidangan kan yang lagi ribut suruh pulang aja. Kalau ini hakim tugas hakim, nanti kalau yang lagi ribut tolong yang di belakang jangan berisik ya. Kalau berisik terus keluar gitu. Kalau keamanan ya seperti itu ya. Nah silakan nanti dimulai dari panitera. Silakan panitera. Pak, mau tanya? Ya, tanya dulu ya. Bentar Pak, ini sebentar. Ini saya yang mana? Kamu yang hakim, ada tulisan hakim di situ kan? Yang ketua juga beda. Iya. Oh hakim. Ya misalkan hakim ini kan? Ya. Oh, Hakim. ini yang saya terus sama aja. Hakim. Hakim ketua boleh aja kan? Hakim anggota kan cuma sekedar untuk mendampingi sekaligus memberi solusi atau musyawarah keputusannya bagaimana ini. Nanti tengah-tengah ke belakangnya caranya gimana dulu ya. Atau kalau nanti boleh katanya nggak apa-apa lah. Yang penting nanti proses keputusan ada di tangan kedua, hakim kedua. Ya silakan, ada pertanyaan lagi? Kan? Nggak ada, sudah jelas semua. Ya sekarang siap mulai. Ngadep saja nggak apa-apa, ini kan masih simulasi ya. Ngadep. Akan memasuki ruang
Ini nanti apa? Dari sini dia, dari luar kamu masuk setelah dipanggil oleh Fani. Ya. Lanjut. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Nah, sekarang hakimnya baca. Sidang di Kota Pemalang yang menghadiri Jangan berdiri, duduk. Sidang di Kota Pemalang yang mengadili perkara pidana pembunuhan berencana pada sidang pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Rizka Citra Dewi pada hari ini 16 November 2023 dinyatakan terbuka untuk umum. CPU. Ya. Caca penuntut umum. Hakim dulu. Penuntut umum apakah sudah siap? Siap majelis hakimnya begini Pak. Ya, duduk aja. Siap majelis hakim. Loh, Penasihat hukum siap? itu dibaca. Siap yang mulia. Nah, terus. Panitia dipersilakan untuk memanggil terdakwa ke ruang persidangan. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Nah, kamu nanti jangan langsung di situ. Ya. Silakan duduk di tempat masing-masing. Apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Bareng-bareng. Ini semuanya lah. Petugasnya siap gitu. Siap. Oh. Majelis hakim. Terus. Nama Rizka Citra Dewi, umur 22 tahun. Lanang. Tanggal lahir Pemalang 16 Juli 1998. Jenis kelamin perempuan. Alamat Taman Permata Riau Blok G69 Pemalang. Perusahaan wira swasta. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi pengacara hukum? Oh iya, majelis hakim saya didampingi oleh Siapa nanti ya? Ini nanti karena belum pegang itu sih ya. Nanti lanjut. Apakah benar beliau penasihat hukum saudara? Ya benar majelis hakim. pengacaranya. Ya benar hakim. Terus. Penasihat hukum? Penasihat hukum, apakah terdakwa membawa surat kuasa khusus dan surat izin pengacara? Ada majelis hakim. Tunjukkan. Nanti ditunjukkan ya. Tunjukkan terus buku kertas apa yang penting tunjukkan ada apa Maju. kuasa terus maju yang penting maju nanti ya kan ditunjukkan maju ke depan ini ya ditunjukkan terus Siapa Pak? Persahabatnya sini lah. Yang kedua berarti. Kamu. ini yang mulia hakim izinkan saya untuk menyampaikan ya yang mulia. Yang mulia hakim izinkan saya untuk tulisannya. Nah, Nanti di apa harus ke depan sama pengacaranya sama hakim diperiksa di situ ya. itunya apa tadi disuruh apa? Surat Ya. surat kuasanya ya. Terus Pak Ditra. Selanjutnya, majelis hakim memerintah penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah majelis hakim. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan. Karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu jaksa dengan penasihat hukum, saudara-saudara mengerti. Penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih majelis hakim. Nah, bacakan surat dakwaannya. Saya surat dakwaan ini norekkan PDM. Identitas terdakwa, nama lengkap Rizka Citra Dewi, umur 22 tahun. Tempat tanggal lahir tanggal 16 Juli 1998. Jenis kelamin perempuan. Kewarganegaraan WNI. Tempat tinggal Taman Permata Mengkilau Blok G69 Pemalang. Agama Islam. Pekerjaan wira swasta. 2. Penahanan dan catatan penahanan. A. Ditahan oleh penyidik Polres Pemalang 6 Desember 2023. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum 6
25 Januari 2024. Ditahan oleh penuntut umum 25 Januari 2023, 13 Februari 2023. Kronologi kejadian. Pada hari Selasa tanggal 16 November 2023, Rizka berjalan keluar bersama korban ke sebuah kafe. Lalu ia memasukkan racun tikus ke dalam teh dan menyajikan tersebut kepada korban. Korban tidak sadar akan hal tersebut dan meminum teh itu yang menyebabkan tekanan darah korban menjadi rendah. Dalam kasus ini terdakwa divonis dengan dakwaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 KUHP tentang kehajatan. Kehajatan, Pak. Saya tidak salah loh, saya tidak salah. Kehajatan. Apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibaca penuntut umum? Mengerti majelis hakim. Bagaimana pengacara saudara? Apakah akan melakukan pembelaan? Kami tidak mengajukan keberatan majelis hakim. Karena terdakwa tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Hakim boleh hakim anggota, boleh aja kalau ada di situ hakim kedua berarti yang baca hakim kedua. Kalau ada tulisan hakim tok boleh kedua, boleh anggota dia. Apakah saksi sehat hari ini? Ini belum. Jaksa penuntut umum. Hakim kedua ini kan hakim kedua karena terdakwa. Sudah. Ya benar dibaca. Apakah jaksa penuntut umum apakah? Mana Pak? Itu yang benar tadi yang dibaca. Apakah saksi sehat hari ini? Bukan, iya benar ya. Bukan, Pak. Bilang sama jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum apakah saksi sudah siap gitu? Jaksa penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah majelis hakim. Kepada saksi Clarissa Jopanka dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Nanti saksinya masuk keluar masuk dari sini ya. Saksinya apa, Bes? Di tempat duduk itu saksinya terus. Apakah saksi sehat hari ini? Sehat majelis hakim. Oh berarti di sini langsung duduk berarti. Langsung. Dipindah. Ini saksinya di sini. Saksi. Saksinya di sini. Saksinya dulu. Satu dulu mewakili satu ya. Ya lanjut. Apakah saksi sehat hari ini? Sehat majelis hakim. Apakah saksi siap mengikuti persidangan ini? Siap majelis hakim. Apakah benar saksi bernama Clarissa Jopanka berusia 20 tahun dan bekerja sebagai pegawai wira swasta? Benar majelis hakim. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUH AP sebelum dimintai keterangannya Anda akan disumpahi. Apakah Anda siap? Siap majelis hakim. Ulangi setelah saya berjanji sebagai Saksi berdiri dulu lah, cuma keterangan aja. Saksi berdiri lalu kita bukan di atas kepala rohaniawan, dimohon rohaniawan menempatkan diri. Rohaniawannya Tidak, Pak. pakai buku. LKS. pakai triplek boleh nggak? Apa Pak ini nggak rame? Ini yang silakan. Silakan dibacakan hasilnya. Ulangi setelah saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Diulangi maksudnya. Kamu ini Jadi memang ngomong loh. Saya berjanji. Saya berjanji. Kok memang ngomong saya berjanji. maksudnya tolong tirukan kata-kata saya atau kalimat-kalimat saya saksi. Ini Lalu saya berjanji. saya berjanji. Ikuti kata-kata saya. Ki. Saya berjanji Sing ngono. Saya berjanji sebagai saksi akan sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, memberikan keterangan
tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda sudah berjanji, jadi tolong berikan keterangan sesuai dengan kebenarannya. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya mengenal terdakwa sebagai teman saya dan tidak memiliki hubungan darah. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 2 tahun. Saksi lah. Ya. Hakim apa yang Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Ia bekerja sebagai pengusaha kafe yang bernama Ngopi Bebarengan. Silakan untuk penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, saudara saksi, coba jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perkara ini. Jadi saat saya sedang berkunjung ke rumah terdakwa bercerita kepada saya bagaimana dia sangat iri kepada teman saya yang mempunyai kafe yang lebih laris dibandingkan kafenya, dan ia pernah bilang kepada saya bahwa dia sangat dendam dan bisa saja meracuninya dengan gampang. Beberapa hari kemudian saat saya pergi ke kafe, saya bertemu dengan terdakwa dan teman saya yang sedang mengobrol. Saya meninggalkan sebentar kafe tersebut untuk mengambil barang saya yang tertinggal di mobil. Lalu setelah saya kembali ke kafe itu, saya menemukan dari korban yang sudah tergeletak di depan toilet kafe dengan mulut terbuka pada Selasa 16 November 2023. Saudara penuntut umum, apakah sudah cukup? Sudah majelis hakim. Selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan saudara Winci Valencia. Winci Nanti dibanding namanya terserah kalian namanya siapa ya. Ayo. Berdiri, Pak. Berdiri boleh, duduk boleh. Kalau pengacara kan bebas. Sebelumnya terima kasih yang mulia. Kami mohon kepada majelis yang mengadili perkara agar meringankan terdakwa dari dakwaan pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama 20 tahun. Selanjutnya pembacaan keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim. Dengan ini dinyatakan bahwa terdakwa Rizka Citra Dewi diyakinkan sah dengan pidana penjara selama 15 tahun. Berarti di sini saksi sampai divonis. Sampai hakim memvonis, saksinya masih belum di sini. Apanya Saksi. Ya nanti bisa Tukeran sama yang itu terdakwa. Ini kalau saksi sudah ini kan saksi terakhir ngomong berarti setelah jaksa kita yang menceritakan kejadian peristiwa ini saksi Kandidat. ya nanti panitera apa akhirnya ya nanti di konsep lagi ya kamu nanti seperti itu kamunya biar nanti yang divonis berarti terdakwa sudah berhasil ya. Sidang kasus hari ini, Kamis 16 November 2023 di Pengadilan Pemalang berakhir dengan terdakwa Rizka Citra Dewi dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Baik, perkara hari ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Tidak usah apa yang penting sudah ada konsepnya sehingga ketika waktunya berbicara, misalkan hakim berbicara, nasihat hukum berbicara, tidak ada jeda, kalian sudah menguasai konsepnya. Ya. Itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini.
nanti hari Sabtu kita lanjut ke praktek peradilan semu yang sesungguhnya. Ya. Kita tutup pada materi atau pelajaran fikih pada hari ini dengan bacaan.